Hai Mak, kamu yang mau lahiran kira-kira makin takut atau makin berani? Oh, ada yang berani ya, tapi sebagian juga banyak yang takut Mak melahirkan. Jadi mau deket-deket lahiran bukan makin berani tapi makin ketakutan. Nah, di sini Mama akan bahas apa saja sih sebenarnya ketakutan-ketakutan kamu menjelang lahiran ataupun saat lahiran, dan bagaimana cara mengatasinya dan menurunkan ketakutan itu bersama Mama Nande Bidan Febrina Oka, ownernya Sekolah Mak, dan tonton terus video ini ya. Ketakutan yang pertama adalah takut merasakan sakit saat melahirkan, Mak. Bener enggak? Iya dong, Mama Nande juga gitu dulunya, pada saat mau melahirkan takut ngerasain sakit. Apalagi selama ini kalau kita suka nonton TV, nonton film, nonton drama, itu proses melahirkan itu digambarkan seperti sesuatu yang horor enggak? Iya, udah gitu ditambah lagi pakai adegan-adegan teriak-teriak, terus pakai adegan menjerit, dan akhirnya situasi itu melekat di kepala kita, Mak. Ditambah lagi misalnya kalau kamu tanya sama teman-teman deh yang baru lahiran, pasti jawabannya sakit banget, pokoknya ntar kamu rasain deh. Nah gitu, artinya kita nggak bisa menjangkau seperti apa sih rasa sakitnya, tapi kita takut gitu. Nah itu wajar kok Ma, itu wajar ya, wajar dialami oleh kamu ataupun kita yang mau melahirkan. Nah tips Mama supaya menurunkan ketakutan itu, yang pertama kita harus banyak cari informasi tentang kehamilan dan juga persalinan. Jadi kita paling tidak sudah tahu kita ini sudah tahap-tahap apa gitu dalam proses kehamilan ataupun persalinan nanti. Yang kedua, kamu juga harus rajin latihan exercise, ambil kelas hamil, ambil kelas yoga hamil ya. Supaya apa? Supaya kita juga mempersiapkan fisik nantinya pada saat mau lahiran. Yang ketiga, ini yang paling penting. Yang paling penting adalah kita ikhlas dengan kehamilan dan ikhlas dengan persalinan. Jadi beda itu Mak, nanti rasa sakit mama hamil yang dia hamil dan juga melahirkan, tapi dia belum memahami memang ilmiahnya atau alamiahnya wanita hamil dan melahirkan ya begitu gitu. Beda dengan mama hamil yang dia sudah memahami, bahkan menyadari dan juga ikhlas menghadapi itu. Ini pasti dua contoh ini pasti berbeda tingkat rasa sakitnya. Jadi rasa sakit pada mereka yang sudah ikhlas menghadapi kehamilan dan juga persalinan itu levelnya itu jauh lebih rendah dibanding dengan mama hamil tapi belum ikhlas dengan apa yang dia alami. Nah itu Mak ya, yang pertama. Yang kedua, nah ada yang takut melahirkan, kenapa? Karena takut organ reproduksinya terutama jalan lahirnya berubah, jadi nggak sempit lagi, nggak keset lagi. Ya memang kalau kita bayangkan kalau dia melahirkan secara normal, mohon maaf ya, yang tadinya tuh vagina kita itu bentuknya gini nih, lubangnya semprit, akhirnya harus jadi Coca-Cola. Nah bayangin ya, yang tadinya nih jalan lahirnya sempit dengan keluarnya kepala segede ini, nah pasti akan melebarkan jalan lahir jadi lebar. Yang tadinya kecil begini jadi begini Mak, dan ini bukan main-mainan ya, emang bener segini. Nah tetapi ini kalau persalinan normal ya, makanya banyak mama hamil yang memilih secara sadar walaupun tanpa indikasi untuk melahirkan secara operasi seksio sesaria dengan alasan ya ini tadi, supaya tidak merubah jalan lahir ya, atau membuat kendor kata mereka. Nah kalau ternyata sudah lahiran dengan lahiran normal, bisa nggak
vagina kita yang sudah melebar tadi akan mengecil kembali. Sama dengan latihan, ada latihannya namanya senam Kegel. Ya, Kegel exercise itu akan memperkuat kembali otot-otot yang ada di jalan lahir. Ya. Jadi nanti pasca melahirkan, bahkan 1 hari pasca melahirkan, latihan senam Kegel ini sudah bisa dilakukan. Yang penting konsisten, yang penting rajin, jangan males. Itu kuncinya. Nah, ketakutan yang berikutnya adalah kalau kamu tiba-tiba melahirkan tanpa ada persiapan, terus melahirkannya tiba-tiba aja. Misalnya lagi perjalanan mau ke rumah sakit, tiba-tiba lahirannya di mobil gitu. Atau lagi jalan ke mall, tiba-tiba lahirannya di mall gitu ya. Jadi melahirkan itu nggak tiba-tiba, Ma. Melahirkan itu pasti menunjukkan tanda-tanda. Jadi kalau ada kontraksi palsu, akan muncul nanti pada saat mau melahirkan kontraksi yang asli. Nah, ini aja nanti kamu pelajari kontraksi asli gimana, bagaimana ciri-cirinya, Ma. Nah, setelah muncul kontraksi asli, kita harus cek dulu ini bukaannya berapa. Nah, kalau kamu masih bukaan 1, itu nggak ujuk-ujuk langsung lahiran saat itu. Kalau bukaan 1 berarti masih di fase menunggu, bisa 1-2 minggu kemudian selama air ketuban masih utuh. Nah, tetapi kalau misalnya udah mulai bukaan 4, secara normalnya dia akan buka 1 cm setiap jam. Jadi paling tidak ada waktu sekitar 5-6 jam sampai si bukaan ini ke 10 cm. Nah, udah bukaan lengkap pun, Mak, dia itu sebagian besar nggak ujuk-ujuk langsung lahir ya. Dalam proses persalinan pun dia membutuhkan waktu setengah jam sampai 1 jam sampai dia benar-benar lahir, ya kan? Jadi setiap proses persalinan pasti akan menunjukkan tanda-tanda. Yang penting kamu paham dan tahu bagaimana tanda-tanda persalinan, ya, Mak ya. Nah, yang berikutnya, ketakutan yang lain adalah ini kamu merasa aku setelah jadi ibu nggak akan bisa nongkrong lagi nih sama teman-teman, nggak akan bisa kumpul-kumpul lagi. Ya sudah pasti konsentrasi kita pasti beda, berubah dari yang belum punya anak sampai sudah punya anak. Mama Nani juga ngerasain dulu waktu sebelum hamil, sebelum punya anak, itu gampang aja kemana-mana bareng teman-teman, nongkrong di mana. Nah, setelah lahiran dan sudah ngerasain punya anak, itu kebahagiaannya beda, Ma. Jadi walaupun kita punya anak, itu tidak akan membatasi kegiatan kita di luar. Artinya kita juga tetap bisa ngumpul sama teman-teman, tetapi kita mempunyai kebahagiaan lain yang ada di rumah. Ya, jadi kita sudah bisa menetapkan atau menentukan yang mana yang lebih prioritas, ya, Mak ya. Dan ini adalah situasi yang sangat membahagiakan. Yakinlah, ya. Nah, yang berikutnya, nah ini yang paling penting kamu tahu adalah bahwasanya banyak mama hamil yang merasa tidak bisa jadi ibu. Mungkin merasa tidak cukup secara batin ya, terutama batin ya. Jadi tidak cukup secara batin, jadi dia merasa seolah-olah aku tuh bukan ibu yang baik. Nah, ini jangan dipupuk, Ma. Ini jangan dipupuk. Inilah penting dukungan dari suami, dari keluarga. Kenapa? Karena kalau sudah ada bibit-bibit perasaan seperti ini cikal bakal terjadinya baby blues atau depresi pasca lahiran ya. Jadi depresi pasca lahiran itu berbahaya untuk kamu, mamanya, dan juga untuk si bayi ya. Dan itu sebagian besar ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh kamu yang mau melahirkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Mak ya. Jadi paling tidak karena udah tahu paparan Mama Nande, kamu sudah punya cara untuk bagaimana cara mengatasinya. Ketemu lagi di video Mama Nande berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bye bye.